Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 39, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya. Kemudian kita akan membacanya bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Mari kita mulai. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam. Aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungan hari ini dari Mazmur pasal 39 menjelaskan kepada kita bahwa Mazmur ini adalah Mazmur ratapan pribadi, di mana pemazmur mengaku dan menyesal atas dosa atau kesalahan pemazmur. Oleh sebab itu pemazmur mengeluh kepada Tuhan tentang kesusahannya dengan keterbukaan dan menantikan Tuhan dalam kesusahan. Dalam pikirannya semula, pemazmur menyatakan keinginannya untuk tutup mulut sebagai jalan paling aman menurutnya. Keputusan pemazmur ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama, ia tidak mau kedapatan menuduh Allah berlaku tidak adil atau berbuat kesalahan. Dan yang kedua, ia tidak mau memberikan kesempatan kepada orang fasik untuk menyerang dirinya atau menghina Allah karena ucapannya. Tetapi keputusan tersebut
ternyata justru memperberat penderitaannya. Akhirnya pemazmur menyadari bahwa menutup mulut atau bersikap diam bukan saja tidak tepat, namun juga tidak sehat. Maka dari itu, sikap pemazmur ketika menghadapi pergumulan atau persoalan seperti ini, pemazmur datang dan menceritakan semuanya kepada Allah. Dia mengeluh tentang musuhnya, tentang diri sendiri, dan tentang Allah, dan memohon agar Allah dapat menolongnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, perenungan untuk kita di hari ini dari Mazmur pasal 39 ini adalah, benarkah sikap pemazmur ini ketika ia menghadapi orang-orang jahat? Jika kita di tempat pemazmur, apa yang biasanya kita lakukan? Duduk dan berdiam diri kah? Atau meluapkan kemarahan? Marah terhadap sesuatu yang salah adalah wajar. Tetapi jika permasalahan dihadapi dengan sikap diam, bukankah itu hanya akan menambah penderitaan? Akibat dari diam atau mendiamkan bisa saja membuat kita hidup dalam tekanan, depresi, dan stres. Mari kita lihat dari keputusan pemazmur ini. Kita belajar bahwa menahan amarah hanya akan menyebabkan kita stres. Melampiaskan amarah dalam kata-kata keras, menyakitkan pun tidak menyelesaikan masalah. Pemazmur hari ini menolong kita menemukan pilihan yang tepat dan sehat, yaitu tidak dengan marah, tidak menyalahkan, dan tidak juga mendiamkan masalah tersebut. Namun kita datang dan membicarakannya dengan Tuhan. Menarik, bukan? Nah, pertanyaannya, kapan terakhir kali kita membicarakan permasalahan kita dengan Tuhan? Saat-saat dimana kita penuh dengan pergumulan, saat-saat dimana kita dengan penuh persoalan dan tekanan yang begitu berat, yang membuat kita bisa saja marah dan sangat marah dengan keadaan tersebut. Apa reaksi kita? Apa yang harus kita lakukan? Marah-marahkah? Atau mendiamkan masalah tersebut sehingga membuat kita stres dengan dalam tekanan maupun dalam keadaan depresi karena masalah tersebut? Kalau saat ini kita dalam posisi itu, saya mengajak kita semua untuk merefleksi dari Mazmur pasal 39 ini. Mari jangan berdiam diri, jangan menaruh di dalam hatimu, tapi mari datang dan ceritakan pergumulan itu kepada Tuhan. Mari bicarakan permasalahan itu dengan Tuhan. Mari tumpahkan semuanya itu kepada Tuhan. Karena ingat, kita tidak dapat menanggungnya sendiri jika hanya dengan berdiam diri ataupun membalas yang jahat dengan jahat. Segala pergumulan itu perlu kita arahkan secara benar kepada Tuhan sebagai pihak yang paling tepat, yang paling mengerti, yang paling tahu kemampuan dan keterbatasan kita dalam menanggung persoalan, dan yang mampu mendukung, menolong, dan memberi penghiburan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur oleh perenungan hari ini. Kami belajar jika hari-hari ini kami dalam pergumulan dan persoalan dan masalah yang sangat menekan hidup kami, atau jika ada orang-orang yang dapat membuat kami sangat marah dengan setiap tingkah laku mereka, kami berdoa, Tuhan, tolong beri kami kekuatan, sehingga kami memilih bukan hanya untuk melampiaskan kemarahan kami kepada mereka, bukan hanya kami bersikap berdiam diri, sehingga itu membuat kami penuh dengan tekanan, depresi, dan stres, dan bisa saja kami menemukan jalan buntu untuk semua itu.
Tapi kami belajar ketika dalam masalah-masalah yang seperti ini, kami datang kepada Tuhan, membicarakannya dengan terbuka kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan, sehingga kami mendapat kelegaan, kami mendapat jalan keluar. Hati dan pikiran kami terbuka dan tenang menghadapi masalah yang saat ini sedang kami hadapi. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dapat hari ini, yang menjadi kekuatan bagi kami, memberi kami sukacita akan setiap masalah yang akan kami hadapi. Mari kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kaki kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.